Engkau yang berkarya, Engkau yang berbicara, Engkau yang menjamah setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Beri tepuk tangan, saya teriakkan haleluya. 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 Silakan duduk, sudah. Luar biasa. Saya bersyukur pada Tuhan, saya boleh melihat api berkobar-kobar senantiasa. Pemenangnya siapa yang tadi ya? Semua gitu jadi pemenang. Katakan semua. Semua. Kamu katakan sebelah saudara. Saya juga. Iya, lebih baik semua jadi pemenang ya saudara ya. Luar biasa. Ya saudara, saya percaya sepanjang ya sesi kemarin sampai sekarang belajar banyak excellent ya. Daniel hanya bisa dipakai Tuhan luar biasa. Daniel punya kehidupan yang dekat dengan Tuhan. Daniel punya komitmen yang luar biasa. Daniel punya kehidupan yang excellent. Bahkan pengabdian luar biasa. Sekalipun dia ada dalam tawanan di negara asing, dia tetap memancarkan terang Tuhan. Dia tetap mencari kesaksian yang luar biasa. Dia tetap hidup dalam penuh kemenangan. Saudara, ya saja saudara tangkap, buang semua rasa lemah, buang semua rasa tidak berdaya, buang semua kepahitan, buang semua yang tidak baik saudara. Karena di dalam Tuhan hanya ada kebaikan. Amin. Saya melihat ini waktu-waktu yang sangat luar biasa. Jadi saja saudara bisa melihat, bisa mengetahuinya. Sehingga saudara sungguh-sungguh ambil kesempatan yang luar biasa. Ya, saya tadi datang tanya sama Win, kowe ngelayat apa enggak? Bingung dia, saya tanya. Win, kowe ngelayat apa enggak? Mulai mikir, sopo Pak sing mati? Iya. Siapa namamu? Lalu siapa Pak yang meninggal? Saya bilang Presiden Iran. Lah ini kan heboh di seluruh dunia atau sudah betul nggak? Sudah saya tanya dia ngelayat tambah enggak? Ya pasti enggak ya, ikut retreat sama Bu Agus kok. Ya pasti enggak ngelayat. Tapi itu berita dunia saudara yang mempengaruhi. Nah hari-hari ini kalau kita bisa perhatian dunia, matanya sedang lihat di Kanaan, tanah perjanjian Israel lah saudara. Karena sedang terjadi saudara keributan, peperangan yang luar biasa. Semua sudah mikirkan ini bisa punya dampak. Dunia ketiga, perang dunia ketiga. Kalau perang dunia ketiga meletus, habis saudara semuanya. Bom atom yang dijatuhkan Hiroshima itu kecil, itu aja habis satu pulau saudara. Apalagi bom atom sekarang mungkin ribuan kali lipat kekuatannya saudara. Jadi orang sedang fokus ke situ semua. Ya jadi karena pada perang Israel dengan Hamas, Israel dengan Iran dan macam-macam Hizbullah. Yang penting di sana sedang rebutan apa? Rebutan apa kacang hijau? Rebutan apa? Tanah saudara. Sana itu sedang rebutan tanah. Itu tanahnya siapa? Kalau saudara tanya orang Israel itu tanya siapa? Tapi kalau saudara tanya orang Palestina tanya siapa? Kalau saya tanya saudara Deborah tanya siapa itu? Itu tanya siapa? Ya tanah perjanjian itu kan hanya perjanjian itu janji. Itu tanya siapa sebenarnya? Kamu orang Kristen loh ya. Ya saudara, ya kita akan belajar sedikit saudara. Itu tanah sopot toh, supaya kita ngerti sedikit. Saya itu rencana kalau siap ya saudara, saya sedang mempersiapkan. Nanti Miracle Net itu mau ngajar tentang seri air zaman. Supaya bisa dibuka karena banyak orang tanya sekarang. Sejak dulu orang tanya Rusia dengan mana Rusia itu dengan Ukraina saudara. Tapi itu belum sekarang. Ya dulu orang ngomong belum, nanti kalau sudah Israel baru itu mulai. Nah sekarang sungguh-sungguh sudah Israel saudara. Ya Israel itu jadi ya inti yang dibicarakan. Karena itu ya pusat yang tulis di Alkitab saudara. Nah itu tanahnya siapa saudara?
Kejadian 12 ayat yang ke-6 dan ke-7. Kejadian 12 ayat 6 dan 7. Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke satu tempat dekat Sikem, yaitu pohon tarbantin di More. Waktu itu orang apa? Saudara? Kanaan. Waktu itu orang apa? Keluar enggak toh? Hurung metu toh? Waktu itu orang Kanaan, katakan dulu supaya saudara tahu. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Jadi tempat itu waktu Abraham ada di sana, ya yang diam di tempat itu, yang menempat tempat itu siapa? Orang Kanaan, saudara. Jadi sebelum Abraham itu sudah ada orang Kanaan diam negeri itu, saudara. Ayat ke-7, ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada siapa? Keturunanmu. Dari milik orang Kanaan mau diberikan pada keturunannya Abraham. Ya toh saudara, yang ngasih Tuhan saudara. Ya, secara semua ya Tuhan, semua dunia Tuhan. Secara manusia dulunya Kanaan, lalu diberikan pada keturunan Abraham, dikatakan di sini saudara. Ya, saya ulangi, ketika itu Tuhan berkata, maka saudara, aku akan memberikan negeri itu kepada keturunan, maka didirinya di situ misbah bagi Tuhan yang telah menampakkan dirinya kepadanya. Jadi kalau saudara bisa perhatikan ini, dulu saudara belum ada Israel, saudara. Ya Abraham, ya Tuhan mulai bicara pada Abraham. Abraham ada di satu tempat yang di situ didiami orang Kanaan. Itu tempatnya orang Kanaan secara manusia ya. Tapi Tuhan ngomong, tanah ini aku berikan padamu dan keturunanmu. Jadi diberikan pada keturunannya, yaitu orang Israel sekarang. Kalau kita, ya bahasa kita sekarang, ya saudara. Lah, jadi seperti itu. Sekarang kita bilangan 34 ayat yang kedua. Bilangan 34 ayat 2. Ya perintahkanlah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu saudara masuk negeri Kanaan. Kalau engkau sudah masuk negeri Kanaan, ya, maka inilah negeri yang akan jatuh kepadamu sebagai milik pusaka. Saudara dikatakan, yaitu tanah Kanaan menurut batas-batasnya. Tuhan sudah menentukan dari sini sampai sana, dari itu. Jadi dulunya itu ya tanah itu didiami oleh orang Kanaan. Tapi Abraham dapat mandat dari Tuhan, tanah ini aku berikan pada keturunanmu. Tadi betul. Dan sungguh-sungguh waktu bangsa Israel sudah bergerak akan masuk tempat itu, diberitahu Tuhan, kalau kamu sudah masuk di situ, aku berikan tanah ini menjadi milik pusakamu. Jadi beralih kepemilikan. Yang mengalihkan siapa? Tuhan. Dulunya milik Kanaan. Sebelum Kanaan saya enggak tahu saudara, belum mempelajari, pasti ada lagi saudara ya, sebelum Kanaan saudara. Karena kan semua dari setelah itu Nuh, Adam dan Hawa, lalu Nuh turun siapa ada semua. Karena saya akan siapkan semua, kalau bisa besok hari Jumat, kalau saudara bisa ikut hadir, saudara bisa belajar banyak. Ya, tapi setelah itu ya dikatakan sejak saat itu bangsa Israel, ya waktu dipimpin Yosua masuk di tanah itu, namanya tanah perjanjian. Itu bukan nama tanahnya, tanah yang dijanjikan Tuhan. Tuhan ngadakan perjanjian akan diberikan tanah itu. Nama tanahnya dulu milik orang Kanaan, saudara. Lah saya tadi cari-cari ya, ternyata wah sudah ganti lagi, yang menguasai ganti lagi. Ya sudah bisa keluar apa belum? Nah, coba dikeluarin aja, karena ini data lebih enak lagi. Ini sampai jam berapa ya? Nanti sampai malam ya. Oke. Satu renteng aja bisa enggak? Ya wes enggak apa-apa lah. Ini sudah lewat ya. Wes aku ngomong tokno ya, kesuwen nanti ndak. Jadi setelah bangsa Israel masuk, saudara, intinya sudah tahu ya. Tapi akhirnya bangsa Israel itu pecah, yaitu kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Masih ingat ya?
kerajaan Israel dan Yehuda. Saudara, Yehuda itu keturunan Daud. Tuhan sudah janjian dengan Daud. Akhirnya dikuasai suku Yehuda. Sama bangsa Israel, tapi yang satu menamakan kerajaan Israel, yang satu menamakan kerajaan Yehuda. Ya, jadi Kanaan, lalu Israel, lalu Yehuda, lalu ganti lagi saudaranya diserang. Setelah ganti terus turun temurun, ya bangsa Asyur, saudara. Akhirnya dikuasai, ditaklukkan Israel, dikalahkan tahun 722. Lalu ganti lagi, diserang lagi. Ya, saya ingat ya, Daniel itu sampai 4 raja ganti-ganti, saudara ya. Setelah Asyur lalu Babilonia, saudara. Diserbu lagi, dikuasai, ganti Babilonia. Lalu setelah itu diserbu lagi Persia, saudara. Diganti penguasanya Persia. Lalu diserbu lagi Yunani, itu Daniel Alexander itu, saudara. Ya, terus diserang lagi Romawi, saudara. Ya, Roma masuk sampai di sana, saudara. Lalu bangsa Bizantium, saudara. Lalu ganti lagi bangsa Arab, saudara. Nyerang di situ, yaitu Muslim, saudara. Lalu setelah itu ganti serang lagi perang salib, saudara. Jadi tentara salib itu sempat menguasai lagi, saudara. Lalu Mamluk, ya bangsa Mamluk, saudara. Lalu setelah itu bangsa ya Arab lagi, bangsa Ottoman gitu, saudara. Itu Turki, saudara. Menguasai lagi. Dan yang setelah itu Mesir pernah juga di situ, saudara. Singkat ceritanya tahun kalau enggak salah 19 berapa gitu Inggris ganti. Inggris pernah menguasai di sana. Setelah itu Inggris tahun 1948 serahkan kepada Israel, saudara. Tapi sebelumnya sekali Inggris di situ kan bukan penduduknya Inggris seperti Indonesia dikuasai Belanda, tapi penduduknya tetap Belanda. Itu waktu penduduknya tetap ada orang Arab, zaman Ottoman semua itu sudah dikuasai oleh mereka. Bangsa Kanaan sudah lenyap, sudah tidak ada sekarang. Jadi bangsanya sudah ganti-ganti, kalau itu sudah lenyap. Jadi sebelum Israel masuk sudah ada bangsa tadi Palestina. Nah, jadi ribut terus kenapa? Palestina ngomong ini Israel, ini ngerebut jajah tanahku. Aku di sini kok dia masuk ngerebut, betul nggak? Kalau Israel bilang enggak, ini tanahku. Ini tanah yang dijanjikan Tuhanku, diberikan padaku. Firman Tuhan berkata, ini aku. Dulu aku sudah di sini sebelum kamu ada di sini. Nah, jadi rebutan muter. Kok ya dulu mana ayam dan telur gitu, saudara. Iya. Tapi kalau saudara balik Alkitab, ya dulu ayam. Nah, saudara betul enggak? Kalau muter-muter sekarang enggak ada habisnya. Ini ganti sudah berapa? Wah, enggak bisa dihitung, saudara. Podo enggak bisa. Ya, kalahnya, saudara. Tapi sekali lagi, kalau Alkitab seperti itu, saudara. Jadi itu ribut terus. Itu bukan ribut agama, saudara. Itu ribut rebutan tanah. Ribut apa, saudara? Rebutan tanah, ya sampai sekarang, saudara. Lalu, saudara, ya ada banyak sekali, saudara. Kalau saya jelaskan ini langsung sedikit saja ya. Setelah hari-hari ini, ya Hamas apa itu tiba-tiba nyerang. Kapan itu, saudara? Setelah Israel segala ya. Hamas kapan ya itu ya? 7 Oktober tahun 2023 Oktober tiba-tiba nyerang, saudara. Wah, nggak ngerti itu hari besarnya ya bangsa diserang, saudara, dibantai. Yang mati berapa? Banyak ribu ya, pokoknya banyak sekali, saudara. Wah, kaget bangsa Israel. Lalu mulai balas sampai sekarang, saudara. Bombardir. Prinsipnya orang Yahudi adalah Hamas harus lenyap. Kalau enggak mereka akan terancam terus karena gitu. Tiba-tiba bisa diserang, tiba-tiba bisa kejam dibantai seperti itu. Jadi yang satu adalah karena kalau enggak habisin dia, itu terus enggak pernah bisa tenang, enggak pernah bisa aman. Ini terus menerus gitu, saudara. Yang satu ini jahat, ini bangsa ini mau melenyapkan kita kan gitu, saudara. Orang bertengkar selalu yang A ngomong gini, yang B ngomong gini, saudara. Ya, jadi itu seperti itu, saudara. Ya, jadi itu Palestina itu
itu dulu termasuk tadi ya bangsa Arab yang sempat masuk di sana, yang sudah pernah menguasai dan terus ada di sana. Sejak saat itu sudah mulai ribut, mulai ya ada perang sudah. Itu orang sudah bingung ini nanti perang dunia ketiga atau tidak, saudara. Ya mungkin saya percaya juga saudara kadang tanya-tanya atau ditanyai orang. Dulu zamannya Rusia dan Ukraina sudah banyak yang tanya, Pak ini Gog Magog. Karena Rusia itu ya Gog itu saudara, Raja Utara. Tapi itu belum, pokok kuncinya kalau sudah Israel. Kalau belum Israel itu sebagai titik ukur itu saudara ya belum. Tapi sekarang sudah karena Iran perang tadi Hamas sudah nyerang Israel. Sekarang lebih besar lagi saudara ya karena perang Iran bantu ya Hamas saudara. Lalu sempat kedutaannya yang di luar negeri di mana diserang Israel saudara. Lalu Iran harus menyerang bombardir di Israelnya langsung gitu saudara. Israel diserang seperti ini orang sudah takut. Wah ini balas-balasan habis loh dunia. Jangan balas Israel, jangan balas. Tapi namanya Israel kok saudara. Ya seringkali tegar tengkuk kita akan bertanya kita. Balas lagi lebih besar lagi saudara. Orang ganti ketar-ketir lagi. Kalau Iran ganti balas lagi. Ini makin besar, makin besar, makin besar. Wah bahaya sekali sungguh-sungguh bisa perang dunia ketiga. Karena itu terjadi dua kelompok saudara. Satu kelompok Israel ya. Amerika, ya Eropa, ya pokok grup-grupnya itu saudara. Satunya kelompoknya apa saudara? Tadi kalau tadi Palestina, Iran, ya itu ya beberapa negara Islam ya, lalu Rusia khususnya, lalu pecahan Uni Soviet itu saudara. Mereka gabung bahkan Rusia dengan Cina, Korea Utara. Jadi seperti dua kubu ini sudah standby. Dua kubu ini sudah siap-siap saudara. Kalau sampai sungguh-sungguh makin meluas, dua kubu ini ikut. Ya sudah, itu Harmagedon. Itu Gog Magog atau Harmagedon. Karena dikatakan memang di Alkitab itu bisa persis sekali. Datanya itu heran saudara. Alkitab itu tulisan sudah dulu, tapi datanya bisa tepat. Nanti perang Gog Magog. Setelah itu dilanjutkan lagi perang Harmagedon. Itu adalah Israel diserbu saudara dari raja-raja utara itu saudara. Dari utaranya itu semua utaranya Iran, Turki itu utaranya semua saudara. Ya paling utara ada Rusia. Lalu grupnya Rusia itu. Lalu terus nanti bisa agak ke timur lalu ke selatan Ethiopia. Nyerang. Itu ayat-ayatnya itu di Alkitab ada semua. Nanti perang Harmagedon yang terakhir itu akan terjadi seperti itu. Nah, nanti grup yang barat ganti akhirnya juga enggak terima. Mereka akan juga masuk di sana. Dua tempur di sana ya habis. Habis apa nih? Belum. Itu belum. Tuhan Yesus perlu datang kok saudara. Amin saudara. Ya, saya akan cerita tapi di sini saya enggak cerita panjang karena ini fokusnya bukan itu, hanya gambaran saja. Jangan takut. Tuhan berkata perang akan terjadi makin nyata betul enggak? Bangsa gempa macam-macam, tapi semuanya belum kesudahan. Kapan kesudahan datang? Injil itu saudara diberitakan sama semua bangsa. Betul toh saudara? Sampai semua bangsa saudara. Ya, jadi saya sudah cerita banyak, ini sudah lama ya, awan kegerakan Allah. Masih ingat ya, Yerusalem, kegerakan pertama, Yudea, Samaria, Antioquia, lalu Makedonia, itu Yunani. Petanya di keluarga bisa, Yunani ke arah barat. Lalu mana? Roma, Eropa, saudara. Lalu Amerika Latin, Afrika, saudara, ya Australia termasuk, Asia, ASEAN, Korea. Setelah Korea mana? Indonesia. Setelah Indonesia mana? Timur Tengah. Enggak, Timur Tengah dulu. Setelah Indonesia itu Timur Tengah.
Setelah Timur Tengah akan masuk tanah perjanjian. Karena akhir zaman orang Yahudi akan bertobat. Orang Yahudi akan terima Yesus. Saat ini orang Yahudi itu nggak percaya Yesus, saudara, jangan salah. Islamnya di Israel dengan Kristennya di Israel banyak Islamnya. Jangan salah, saudara. Nah, itu kalau saudara ke sana, iya. Kristen itu dikit ada mesianis itu, saudara. Sedikit orang Israel itu bukan Kristen. Dia nggak percaya Yesus itu Mesias, saudara. Ya, jadi ini yang dikatakan tegak tengkuk, minta Mesias sudah datang ditolak, saudara. Hatinya nutup, betul nggak, saudara? Sampai akhirnya mereka dicerai-beraikan oleh Tuhan 2000 tahun, betul? Karena waktu mereka minta salibkan Yesus. Lalu Pilatus angkat tanganku, nggak berani. Ini orang benar, nggak bersalah. Dia sudah tahu, saudara. Lalu mereka yang ngomong, nggak apa-apa, salibkan darahnya. Tanggung kepada kami yang siap gitu, saudara. Nah, habis mereka. Mereka yang nanggung, cerai beraikan 2000 tahun. Bangsa sudah kocar-kacir, nggak punya negara 2000 tahun. Tapi Tuhan itu tetap karena pilihan, Tuhan sudah janji nanti akan dipulihkan. Ya, dan setelah 2000 tahun masih dipulihkan. Ya, beri tepuk tangan untuk Tuhan. Saya akan cerita sedikit, saudara, tentang tadi perang itu, tapi hanya ayatnya sepintas saja, saudara, ya. Yesaya 38 ayat 1 sampai 6, saudara. Yesaya 38 ayat 1 sampai 6. Datanglah firman Tuhan padaku, hai anak manusia, tunjukkanlah mukamu kepada Gog di tanah Magog. Ini Rusia, saudara. Ya, saya nggak punya waktu uraikan, kalau saudara mau dengarkan besok yang Miracle Net, yaitu Magog, yaitu Raja Agung negeri Mesah dan Tuba. Ini adalah pecahan Uni Soviet. Kalau sekarang sudah beda-beda Rusia, tapi pecahannya banyak sekali. Yang sekarang juga kelompoknya Rusia lah. Sekarang gitu, saudara. Ya, dan bernubuatlah melawan dia. Dan katakanlah, begini firman Tuhan Allah, aku akan menjadi lawanmu, hai Gog, Raja Agung negeri Mesah dan Tubal. Ya, dia yang menjadi pemimpinnya. Aku akan menarik engkau dengan mengenakan kelikir pada rahangmu dan membawa engkau keluar serta seluruh tentaramu, yaitu pasukan berkuda, semuanya berpakaian lengkap, satu kumpulan orang banyak yang berisai, ya, besar dan kecil, dan semuanya berpedang di tangannya. Ini zaman dulu, saudara, ya. Ya, tapi itu gambaran yang sekarang persenjataan, saudara. Lalu orang Persia, saudara. Persia itu siapa, saudara? Persia itu Iran, saudara. Lalu Ethiopia, lalu Put itu kalau nggak salah Turki. Nanti ada catatannya, tapi karena itu sudah terus ada menyertai mereka. Semuanya dengan perisai dan ketopong. Orang Gomer dan seluruh bala tentara Betogarma dari utara sekali, saudara, dan seluruh bala tentaranya, ya, banyak bangsa menyertai engkau. Saudara selalu ngomong utara, dari utara. Punya petanya enggak? Kalau saudara ada petanya, Israel utaranya itu semua itu yang disebut tadi. Misalnya Rusia, Turki, Iran, dan semuanya tadi. Yang sekarang grupnya Rusia, paling utara, paling tinggi itu Rusia. Lalu pecahan Uni Soviet dan lain-lainnya, saudara. Jadi ada banyak sekali yang akan menyerang, saudara. Lah itu ya akan menyerang. Lalu coba sekarang saya belum siapkan ayatnya. Ya, saya belum menyiapkan ayatnya, tapi intinya saja, ya, karena saya belum persiapan. Tapi akan terjadi perang seperti itu, saudara. Nanti ada lagi yang dikatakan yang dari timur itu berapa juta ya tentaranya? 200 atau 300 juta, 200 kan? Itu nyerang. Itu hanya negara yang penduduknya paling banyak yang bisa punya tentara 200 juta, saudara. Tapi kelompoknya semua sama, utara, timur sampai selatan. Ini yang grup nyerang. Tapi nanti grup yang dukung adalah tadi, ya, barat, arah barat lah.
Semua Eropa, semua kan sekarang tuh Jerman lah, Inggris lah, semuanya itu grup-grupnya, Amerika lah. Terus semua pokok dengan pendukung-pendukungnya. Intinya kembali, ini memang saudara hari-hari akhir. Perang dunia ya makin besar, makin besar, makin besar, makin besar, dan makin besar. Tapi ya beri tepuk tangan, seneng loh. Besar. Tapi nggak usah takut, Alkitab berkata semua itu belum kesudahan. Hanya makin dekat dengan ya air John, makin dekat lagi, makin dekat lagi. Gempa makin parah, makin dekat lagi, saudara. Ya virus makin ke atas, makin dekat lagi. Sekali lagi belum kesudahan. Kesudahannya adalah apa? Tadi sudah kita singgung. Kalau Injil, betul? Ya, sekarang sudah di mana? Sedang, sebetulnya belum terjadi sungguh. Sedang ciri-cirinya. Nah, sudah tahu, nanti tiba-tiba, percaya, tiba-tiba akan datang lawatan besar. Itu tiba-tiba. Nah, waktu terjadi lawatan besar, tiba-tiba akan terjadi panen besar. Tuhan Raya, saudara lihat ya, dengar ya, saudara. Semua negara yang pernah dilanda, itu nggak pernah terpikir tiba-tiba. Ya saudara, Yunani tiba-tiba, Roma juga hilang, tiba-tiba dilanda gitu saudara. Semualah Eropa tiba-tiba dilanda. Dulu itu nggak ada orang Kristennya semua. Tiba-tiba landa, begitu dilanda lawatan Tuhan. Tiba-tiba Tuhan Raya. Amerika dulu nggak ada, dilanda. Ya, Amerika Latin dulu juga sama, di mana? Semuanya lah. Afrika dulu itu bukan seperti Nigeria, dulu bukan negara Kristen, tapi sekarang mayoritas. Korea dulu itu nggak ada, saudara. Dan kita sudah dengar ya, kalau Tuhan bekerja, Tuhan melawat makin besar atau makin kecil? Makin besar. Setuju? Makin besar. Saudara dengar ya, dulu lawatan pertama, ya sekali khotbah 3.000. Kalau saudara ikuti terus, saya sudah sering katakan. Lalu setelah itu sampai di Eropa sudah kira-kira saudara puluhan ribu. Kalau sudah cari data ya. Sampai Amerika itu sudah ratusan ribu. Lawatan ya, sekali lawatan. Sampai Afrika itu sudah jutaan. Ya lah, kita sudah lihat lah. Jutaan toh, kita ke sana toh. Sampai Indonesia berapa? Enggak, saya ajak ya saudara. Kadang-kadang kita enggak bisa mikir saudara. Dan semua itu enggak pernah terpikirkan. Kalau saudara tanya siapapun, ya, sebelum ngalam mujizat Tuhan enggak pernah terpikirkan toh. Saudara aja yang kecil-kecil aja gitu toh. Tiba-tiba datang kaget. Tapi hebatnya Tuhan suruh kita siapkan pusat kegerakan Roh Kudus. Siapkan penuai. Siapkan penuai. Siapkan penuai. Betul? Saya percaya semua itu ada kaitannya, bukan kebetulan. Ada kaitannya. Semua percaya atau tidak percaya, ini kairos untuk bangsa kita. Boleh ribut, boleh geger, boleh bertengkar, rencana Tuhan tetap jadi. Makin panas ributnya tetap jadi. Benar. Asal anak-anak Tuhan sungguh-sungguh tetap jadi. Dan saudara ingat ya, setiap kali semua dilanda oleh Tuhan. Satu benua dilawat. Tidak semua negara, hanya negara yang bisa tangkap. Satu negara dilawat, tidak semua kota, hanya kota-kota tertentu yang tangkap. Satu kota dilawat, tidak semua gereja, hanya gereja tertentu yang bisa tangkap. Satu gereja dilawat, saudara dengar dulu, maka tidak usah hati-hati. Tidak semua jemaat, tidak semua pelayan Tuhan, hanya jemaat pelayan Tuhan tangkap. Kalau di sini termasuk yang bisa tangkap. Nah, loh, betul, percaya. Itu sudah sejarah, sudah terbukti. Sudah terbukti. Sejarah sudah terbukti. Lawatan itu tiba-tiba. Kita lihat ya, yang terjadi lawatan pertama kali untuk gereja Tuhan. Kisah Rasul 2. Saudara sudah hafal yaitu ya saudara ya. Kisah Rasul 2 ayat 1 dan seterusnya. Tapi saya baca sedikit saja. Ketika tiba hari Pentakosta, saudara, mereka sedang nantikan toh,
Saudara, betul enggak? Pada hari Pentakosta semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Lalu apa? Tiba-tiba turunlah dari langit satu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh Roma di mana mereka duduk. Dan tampak pada mereka lidahnya seperti nyala api yang berterbakar hingga pada mereka masing-masing. Maka saudara perhatikan, penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberitakan oleh Roh Kudus kepada mereka untuk dinyatakannya. Katakan, saudara dengar, mereka nggak pernah nyangka. Mereka hanya dapat janji, tunggu Yerusalem. Kamu, aku beri amanat agung. Bawa Injil sampai bangsa-bangsa. Jadikan semua bangsa muridku. Tapi tunggu dulu. Tanpa lawatan Roh Kudus nggak bisa. Tunggu janji Bapak. Kau akan dibaptis ke Roh Kudus. Dan waktu itu yang dengar banyak. Ya, waktu Tuhan ngomong kalau nggak salah 500 berapa. Tapi sebetulnya Tuhan sudah bicara dengan orang banyak minggu kalau nggak salah dijelaskan ya. Saat Yesus KKR itu berapa orang percaya? Ini orang percaya berkumpul. Berapa orang? Itu puluhan ribu. Waktu 5 roti 2 ikan saja sudah belasan ribu saat itu. Kalau semua. Tapi sekali lagi tidak semua orang nangkep. Akhirnya yang nangkep, yang percaya, yang sungguh-sungguh tunggu. Ya janji Tuhan dengan iman hanya 120. Betul? Tapi 120 ngalami. Dilawat. Setelah mereka dilawat, hidup mereka berubah. Setelah lawatan saat itu, hari itu, khotbah itu saja 3.000. KKR itu satu kali 3.000 dibaptis. Tadi saya katakan 3.000. Lalu berapa ayatnya? 5.000. Betul tak ayat kita saudara sudah jadi pelayan lama apa? 5.000. Lalu berapa? Setiap hari ditambah. Setiap hari loh saudara. Setiap hari tambah, setiap hari tambah, setiap hari tambah, setiap hari ditambah, setiap hari tambah, sampai tidak terhitung. Betul? Itu terus terjadi. Yunani, Eropa, Amerika Latin, terus saudara Afrika, Korea, saudara Asia, ya cair Asia, saudara. Indonesia akan mengalami juga sama. Nanti tiba-tiba percaya saya. Sekarang saja sih kita sudah berapa minggu bilang kita sampai heran. Dulu diserang orang banyak, badannya luar biasa. Sampai ada banyak yang keluar katanya gitu tuh. Orang prediksi, wah keluarga Allah ini makin habis, makin kurang. Orang banyak ngomong gitu tuh. Wah sekarang habis. Nyatanya terbalik itu. Sekarang berlipat ganda, pecah rekor. Itu Tuhan. Artinya Tuhan sedang menunjukkan ini kairos. Ini waktunya untuk siap tuayan sungguh-sungguh. Malah Tuhan percayai bangun pusat kegerakan. Saudara, itu tugas yang sangat penting. Tugas yang sangat mulia. Tugas yang sangat urgent. Karena apa saudara? Ini menentukan banyak orang masuk neraka atau surga. Ini menentukan banyak orang dituai atau tidak tertuai. Karena waktu tuaian besar datang, kalau nggak ada penuainya, semua masuk neraka. Sia-sia. Tuaian banyak, betul nggak? Semua tetap neraka. Kalau penuainya sedikit, ya yang masuk surga dikit. Kalau penuainya banyak, masuk surga banyak. Kalau penuainya banyak dan excellent, yang masuk surga sangat banyak. Hati Tuhan itu bukan untuk menghakimi. Tuhan datang kedua itu tujuannya bukan menghakimi. Memang dia hakim yang akan menghakimi. Tapi hatinya itu bukan menghakimi. Hatinya itu menyelamatkan. Maka biar itu gempa, biar itu masalah besar, itu Tuhan belum mau datang. Biar manusia, karena kalau nggak ada badai lupa Tuhan. Kalau ada badai baru ingat Tuhan, betul nggak? Ben di meden isi. Ya, ya. Loh betul manusia kan gitu saudara. Biar banyak yang cari Tuhan. Lalu kita ditugas beritakan Injil. Tuai dulu. Setelah dituai, semua bangsa Indonesia dituai, Timur Tengah dituai, Israel dituai,
Semua bangsa sudah berita Injil dituai. Tuhan baru datang sebagai hakim. Menghakimi siapa? Menghakimi orang yang sudah dengar Injil tolak, bukan yang belum dengar Injil. Dengar saudara, kan banyak yang belum tahu. Negara komunis, negara apa yang sekarang ya agama-agama ya, kan belum ada yang Injil karena itu yang akan dilakukan Tuhan. Maka Tuhan nunggu Injil sampai di semua bunga bumi. Tuhan nunggu Tuhan sebanyak mungkin. Kita akan dilawat, kita akan jadikan penuai. Saudara, kita akan dipakai untuk Indonesia, untuk bangsa-bangsa, tapi juga ada tugas penting untuk Timur Tengah. Ya, saudara sudah dengar banyak negara Timur Tengah mulai sudah banyak yang orang dijamah, orang bertobat. Betul enggak? Ini sudah waktunya. Kalau dulu orang-orang kuatnya diruntuhkan semua zaman dulu. Kan sana banyak orang kuatnya. Tuhan berkata mau masuk satu rumah, orang kuatnya dilumpuhkan dulu. Itu sudah lewat. Kalau sekarang tinggal dijamah. Orang Barat masuk Timur Tengah ditolak penjajah, pengrusak. Ya toh. Orang Barat dianggap merusak. Karena memang sudah kejadian toh. Orang Timur, maksudnya ya orang Asia, netral. Tidak masalah. Orang Indonesia, keluarga sendiri. Dengar saudara ya. Orang Barat ini musuh ditolak. Orang Asia biasa netral. Tidak masalah, enggak terima. Orang Indonesia, ini keluargaku. Indonesia dianggap keluarganya mereka. Sama toh? Lebih mudah masuknya. Maka Tuhan yang pakai Indonesia. Kalau bicara Indonesia, bicara siapa? Kamu, saya. Betul loh, saya itu bukan hanya wah, itu fakta. Percaya tidak percaya, kalau Injil pasti terjadi. Percaya tidak percaya, firman pasti jadi. Jadilah orang yang bisa melihat dan nanggepi. Jangan tidak, sebab sekalipun sudah disediakan, kita nggak bisa lihat, kita tidak nanggapi, nggak dapat. Ini sama dengan disediakan pengampunan, keselamatan, segala anugerah. Yang nggak tahu, ya kelewatan. Yang tahu tapi nggak ambil, nggak dapat. Ini sama. Ini waktu yang luar biasa. Sudah di tengah-tengah kita akan lihat kemuliaan Tuhan. Kita akan lihat kasih karunia Tuhan. Sekarang saya ajak ya, jangan sampai kelewatan. Katakan jangan sampai kelewatan. Indonesia itu sudah diberi hujan awal sebenarnya, tanda awal. Saya dengar ya, Indonesia itu sebetulnya sudah diberi hujan awalnya. Contoh-contohnya tahun 1965. Sudah, siapa di sini yang sudah lahir? Yang sudah lahir saja ya, angkat tangan. Siapa yang belum lahir? Angkat tangan. Banyak. Siapa yang tahun 65 masih remaja? Angkat tangan. Maksudnya belum sampai dewasa. Ya, siapa yang gini aja, tahun 65 sudah umurnya 20-an ke atas? Angkat tangan. Orang aneh wae, Bu Agus itu pasti sudah. Bu Dora pasti sudah toh. Loh, saya sudah kok, saya tapi masih remaja atau pemuda ya saya enggak. Sudah dengar. Saat itu Indonesia terjadi apa? Gestapo PKI, ingat? Wah, terjadi gejolak politik yang luar biasa sampai banyak orang dibunuh. Masih ingat ya? Sampai orang banyak dibunuh, saudara. Ketakutan. Jadi saat itu karena ketakutan, banyak orang yang tidak ke gereja atau ke masjid atau kemana, ke gereja. Takut apa? Dianggap PKI. Takut dianggap orang nggak punya agama, itu dianggap di PKI. Kalau itu dianggap PKI, ditangkap bisa dibunuh. Tau?
Ya betul toh? Gereja banjir jiwa. Gereja banjir jiwa. Tapi gereja nggak sadar karena gereja nggak siap. Saya malah kaget tadi, Andi di mana? Dia tak suruh nyari, dapetin datanya. Oh di sini ya. Ini Andi ya. Ya dikeluarkan data, dapatkan Andi. Jutaan ternyata yang masuk gereja. Saat itu. Mana? Cepat. Cepat. Ya. Ya, sambil dicari ya. Berapa Andi ya tadi ya? Lupa ya. Berapa? 2,8 juta. Saat itu 2,8 juta. Itu udah lama loh. Itu besar. Dulu Kristen kan baru sedikit. Betul gak? Tapi gereja nggak siap. Saudara tahu nggak? Khususnya lingkungan saya. Saudara. Itu yang nggak pernah gereja ngebiuk dengan gereja. Karena takut nanti dianggap PKI kalau nggak. Ini udah punya agama, ini PKI. Takut semua. Termasuk anak-anaknya. Kita sudah, gereja kita banyak. Mau nikah, Pak tolong ya. Ini diberkati di gereja ya. Sebab kalau enggak nanti bahaya gitu saudara. Jadi kesempatan banyak. Tapi sayang sekali lagi gereja enggak siap. Manusia itu kalau sedang ada bahaya cari Tuhan. Kalau sudah aman, sudah diberkati. Nah saat itu 2,8 juta ke gereja. Gereja enggak nanggapi baik. Gereja enggak ngembalakan baik. Gereja tidak memuridkan dengan baik. Ya orang datang gitu aja. Enggak siap artinya. Lah sudah aman ya, satu demi satu hilang. Habis. Dengar ya. Padahal sudah ada hujan awalnya. Sayang enggak? Sayang enggak? Kasih ke gereja kita aja ya, 2,8 juta. Gereja kita belum lahir. Oh, saudara lihat itu di blog ya dia. Di blog kuning ya orang kita. Di bawah mana ya? Oh iya ya. Diperkirakan mulai situ ya. 2,8 juta orang pindah agama jadi Kristen. Nah itu di blog di garis bawahi. Lebih jelas lagi. Betul saudara? Sayang. Lalu gereja kita lahir 1988-89. Tahun 98 terjadi lagi. Betul? Kerusuhan Tuhan Raya. Saya bersyukur gereja kita siap. Gereja kita panen pertama itu sejak itu. Ini banyak tokoh-tokoh konseling alami. Generasinya Bu Guntur ini yang saat itu ngalami, yang berperang. Jadi waktu itu wah terjadi saudara huru hara, ya pembakaran, bantaian. Saudara tahu nggak? Saya itu gereja kita sedang sembako, sedang apa ya, bagi atau pasar murah sembako gitu, sembako murah atau bagi di depan gereja loh saudara. Tiba-tiba dapat kabar ini ada bakar-bakaran, sudah sampai Purwosari, langsung diangkut bawa masuk semua saudara. Wah ini bahaya, semua takut. Saya itu saudara lihat gedung yang lama ya, gedung yang lama depannya itu kaca. Saya di balik kaca itu lihat. Jadi saya bisa lihat bagaimana orang datang jarah, sudah bakar itu bisa lihat. Karena saya di situ lihat dan doa, nggak cuma lihat, senang. Ya itu bisa tegang, bisa lucu. Karena depan kita itu ada toko roti, ada toko sepatu, ada banyak toko. Yang toko roti tahu nggak? Instalasi pecah gitu saudara. Langsung itu dibawa pulang gitu saudara, bawa keluar. Tertawa kenapa? Itu bukan roti, itu kan hanya contoh saudara. Nggak bisa dimakan. Loh iya saudara. Tapi namanya orang sudah wah gitu saudara. Toko sepatu dipecah, diambil bawa karung, dibakar, karung-karungan saudara. Kita tetap lah itu cuma kiri semua, nggak ada kanannya. Loh betul saudara, orang yang ditaruh itu kan hanya satu sisi, cuma nggak bisa dicolong. Tapi tegang saudara. Jadi itu ada yang beri aba-aba. Di mana dibakar, di mana dijarah.
caranya itu bakar orang lokal. Itu orang luar. Jadi orang lokal sebenarnya baik-baik kita orang Suriah. Tapi dipancing. Dia masuk, dia jarah, taruh di jalan. Lalu bilang semua, siapa mau? Misalnya sepatu merek ambil. Wah, rebutan toh saudara. Di jalan kok saudara. Begitu rebutan ditambah. Gak usah rebutan, dalam masih banyak, serbu. Nah, orang lupa diri, serbu. Gitu saudara. Tapi yang mati banyak, toko luwes, toko apa itu kejebak di dalam. Itu yang mati banyak sekali karena setelah itu ada yang bakar. Dibakar habis. Kasihan orang Solo jadi korban juga. Maka kalau dipancing-pancing itu jangan mau. Betul, itu mati banyak sekali. Saudara dengar ya, tapi saudara lihat, orang semua takut ngungsi di pengungsian, ya di hotel-hotel, pokok semua yang bahaya gitu. Tuhan gerakkan saya, gerakkan komsel. Lalu saudara, dulu Solo Radio Immanuel itu ya saudara, pernah guncang kita bantu. Lalu saya dengan mereka hubungannya sudah baik. Jadi saya, pertama saya bahan khotbahnya kirim lewat fax, dikirim semua. Tapi Tuhan ngomong, yang punya fax gak banyak, gak cukup, lewat radio. Lalu setelah itu saudara, saya tetap fax jalan, tapi saya rekaman di rumah. Itu sudah dulu. Lalu saya minta yang kulitnya hitam aja sing putih. Bahaya saya putih keluar. Saudara. Kirim ke radio, disiarkan di radio. Saya umumkan, saudara semua. Ya, jam 10 dengarkan radio. Khotbahnya setiap sore buka komsel dimanapun berada, di tempat pengungsian, di hotel-hotel, buka. Hebat saudara. Orang kita hebatnya saudara tahu enggak? Sudah disiapkan komsel, semua bisa. Keluarga Allah itu terkenal. Kalau jemaat keluarga Allah, all round. Mimpin pujian bisa, doa bisa, renungan bisa. Kalau enggak minta pimpinnya bisa all round. Tuh, ya toh saudara pasti mayoritas sudah all round toh. Jadi di mana-mana orang lain ketakutan sembunyi, kita buka komsel. Orang itu sedang ketakutan semua mau. Dulu yang ngejek saja mau. Dulu yang nolak mau. Betul? Maka kemarin Pak Junjung Sigit, waktu huru hara memang orang belum berani datang. Gereja kita yang ada tinggal 20%. Tapi minggu berikutnya 50%. Berikutnya 75%. Berikutnya 100%. Berikutnya lagi 125, 150, 200%. Langsung gereja kita enggak muat. Yang sudah lama pasti tahu semua ya, kita harus pasang TV di samping. Tetap enggak cukup. Gereja kita di mimbarnya mundur di belakang. Karena belakang ada tempat. Enggak cukup. Dilebarkan kanan. Tetap enggak cukup lagi. Lebarkan kiri enggak cukup lagi. Semua enggak cukup. Baru Tuhan nyuruh bangun yang gedung yang sekarang. Kenapa? Siap. Kenapa? Siap. Nah, saya ajak saudara, ini nanti besar-besaran lebih daripada sebelumnya. Ini nanti besar-besaran seperti tadi saya tanyakan. Kalau Nigeria saja sudah jutaan, berapa Indonesia? Saudara saya ajak ya, tahun 65 saja sudah 2,8 juta. Tahun 98 saya enggak tahu, mungkin 10 juta lebih. Betul. Badai itu enggak usah takut. Itu dipakai Tuhan, bawa orang, ingat Tuhan. Benar. Anak-anak Tuhan. Kalau kamu enggak siap, kamu kehilangan mahkota. Kamu kehilangan kesempatan. Kalau kamu siap, akan lihat kemuliaan. Pertanyaannya, saya mau tanya saudara. Saudara saat ini sudah siap jadi penuai apa belum? Itu bagus. Kita ngomong siap, tapi enggak cukup hanya ngomong.
ngomong itu udah bagus tuh ya. Komit, siap. Siap itu sungguh-sungguh memang bisa dipakai jadi penuai. Bukan hanya ngomong mau. Tapi memang bisa dipakai jadi penuai. Apakah saudara sudah bisa dipakai? Menuai sungguh-sungguh. Betul. Bisakah saudara selamatkan jiwa? Kalau nggak bisa gimana mau menuai? Betul toh? Bisakah saudara mengembalakan? Harus bisa, betul. Tapi harus bisa. Sekarang sungguh-sungguh bisa. Bisa enggak memuridkan? Siapa yang ngomong bisa? Angkat tangan. Lah nek sing ngomong bisa ora ikut pemuridan itu munafik. Rodok atas ya saudara ya, supaya kroso. Loh betul kok saudara? Betul tak? Saudara belajar dari Yesus. Sebelum tuan besar pertama, mereka diselamatkan Yesus dulu. Mereka digembalakan Yesus. Betul? Mereka dimuridkan Yesus. Mereka dilatih Yesus. Pergi. Beritakan Injil. Ayo, selamatkan jiwa. Dilatih, gembalakan mereka. 12 orang, semua bisa melayani. Semua bisa jadi penuai. Bahkan 120 orang, semua bisa. Benar. 120 itu semua bisa. Ini sudah pernah diajarkan ya. Tadi waktu lawatan pertama berapa orang? 3.000. Terus 5.000. Betul enggak? Yang pertama aja 3.000. 3.000 jiwa. Ibadah mereka di mana? Bait Allah dan rumah-rumah. Dengar dulu ya. Bait Allah dan rumah seperti kita. Ibadah raya dan komsel. Kalau 3.000 butuh berapa komsel? Dianggap aja lah 20 orang. Ya satu itu dia dipadatkan gitu ya. 20 orang. Jadi berapa? Piro? 150 betul. 150 komsel. Ya enggak? 150 komsel. Kalau 25 berarti ya. Piro ya? Dibagi 3 lagi baru 25 piro. Karena mendadak toh saudara. Banyak sekali toh ya. Dipadatkan. Tapi kalau sudah biasa ya jangan. Itu harus. Nah, saudara lihat. Minimal. Itu kalau bisa 150 tadi. Minimal kalau dipadatkan itu 120. Siapa yang mimpin? Siapa yang mimpin? Siapa yang mimpin? Saat itu kok. Siapa yang mimpin? 120 orang. Yang di loteng Yerusalem. Yang dilawat Roh Kudus. Semua bisa. Semua bisa. Semua bisa. Semua bisa. Saya tanya, kalau hari ini tiba-tiba Tuhan beri jemaat 20 orang, saudara buka komsel apa enggak? Jangan ngomong siap loh ya. Yang belum buka saat ini, saudara siap enggak? Anggota saudara, saudara siapkan enggak? Siap ya. Tapi jangan ngomong, ini akan terjadi sungguh-sungguh. Betul. Jadi saudara sungguh-sungguh berjuang. Sekarang itu siapkan datangnya itu mendadak. Jadi begitu dilawat 120 itu semua bisa buka komsel. Langsung buka komsel sudah bisa. Nggak nunggu, langsung. Kalau hari ini di sini ada yang hari ini suruh buka, sudah masih angkat tangan bertobat. Benar. Kalau sudah ingin dipakai Tuhan ya. Kalau nggak ingin dipakai ya lain masalah. Tapi ini kemuliaan. Tapi ini kesempatan yang luar biasa. Jangan kehilangan kemuliaan. Jangan kehilangan kesempatan. Ada enggak yang sedang mau undur-undur? Sing jawab tidak, sing kurang jawab belum tentu. Tapi betul sudah, saya ajak saudara bisa lihat. Ini keadaan yang sungguh-sungguh terjadi. Tuhan nyuruh kita bangun pusat gerakan. Itu sampai begitu besar dana aja semua kan besar. Untuk apa? Cetak penuai yang siap sungguh-sungguh menuai. Bukan hanya punya titel. Punya titel KKS bukan. KKS belum tentu siap jadi penuai. Ya dah. KKS yang ora buka, ana toh. Ana ora KKS ora buka.
Wes ora buka ana ora? Lah apa bisa menuai? Deg-degan. Tapi betul saudara, Tuhan mengasihi saudara. Tuhan ingin setiap saudara semua mengalami kemuliaan. Karena ini menentukan hidup kekal kita, menentukan mahkota kita, kedudukan di surga. Jangan orang lain enak-enak itu, dia itu enak-enak, tidak apa-apa, jangan keliru. Saudara itu jangan pegang orang yang di bawahmu. Saudara akan turun terus. Saudara pegang orang di atasmu. Saudara akan ketarik naik ke atas. Betul. Baik untuk kid, yang lain kid. Ya, teen, youth, wanita, pria, sampai umas. Ayo saudara bisa lihat. Ini waktu yang tiba-tiba akan terjadi. Yang tidak bisa diduga. Pasti. Percaya, pasti. Tuhan itu pasti. Kalau saya yakin pasti. Yakin pasti. Untuk bangun ini tidak main-main saudara. Dan saudara lihat ya, Tuhan tolong terus. Faktanya ya, kalau proyek besar itu tidak gampang. Kalau kita hanya 1,5 tahun, hampir 2 tahun sudah mulai. Kalau saudara tanya ya, orang yang sudah biasa membangun proyek besar, itu turut campur tangan Tuhan. Dan bangun itu cepat. Sekarang kemarin dapat laporan sudah 10%. Ya betul. Februari itu, jangan salah ya, itu tahap pertama. Kita ini baru bangun sekitar 10-nya dari tanah yang Tuhan berikan. Tapi itu awal. Awan setapak tangan. Contoh yang sedang diberikan. Ya, 10% pun masih ada sedikit yang belum gambarnya selesai. Ini baru mau selesaikan. Mungkin minggu depan sudah tender lagi untuk diselesaikan. Tapi ini di luar pikiran kita. Ini di luar pikiran saya. Semualah tiba-tiba dibuka. Waktu kontraktornya berani Desember akhirnya Februari, saya itu yang kaget. Yang kaget itu saya. Saya mikir wah masih lama sekali gitu. Ya, dia kan saya panggil karena dari Jakarta. Saya tunjukin dulu, kasih linknya yang di Holy Land supaya bisa lihat, saudara. Dia sudah lihat, dia sepakat. Lalu saya tanya itu, kapan selesai? Desember. Saya yang kaget. Saudara pernah dengar ya? Desember. Lalu ya sudah, oke. Tapi tidak boleh mundur ya. Tidak, dia bilang. Ya sudah, saya tambah lagi mundur kena penalti ya. Mundur kena denda gitu. 1 hari pun denda. Lalu dia juga ngomong, ya Pak, tapi kalau bayari mundur ya denda, bodoh. Betul saudara. Akhirnya agreement cuma diundur jadi Februari. Tapi sebetulnya pertama rencananya Desember. Kalau Desember bisa dipakai acara Natal ya. Buat drama Yusuf Maria ya. Jeffrey itu jadi Yusufnya ya. Loh, itu bisa dibuat drama-drama ya. Karena tempatnya di sana. Tapi kembali pada sini. Saat ini saya ajak saudara buka hati. Tanya diri, kalau hari ini Tuhan ngomong buka, saudara buka enggak? Itu contoh siap enggak? Satu mau, tapi bukan hanya mau. Saudara sudah belajar selamatkan jiwa. Sudah latihan enggak selamatkan? Saudara sudah belajar enggak ngembalakkan dombanya Tuhan? Saudara sudah belajar enggak memuridkan? Saudara sudah belajar enggak melipat gandakan? Komitmen itu dasar. Tapi bangunan berikutnya tetap harus. Enggak cukup fondasi. Kalau belum biarlah, ayo hari ini komitmen. Komitmen. Saya percaya itu satu hari. Yang pertama komitmennya, kalau saya boleh katakan saudara, belajar dimuridkan, memuridkan. Itu yang selamatkan jiwa dulu lah ya. Itu yang dilakukan Tuhan Yesus tadi. Lalu tidak cuma selamatkan, muridkan. 120 orang itu lewat diselamatkan dan dimuridkan. Itu 120 bukan orang percaya.
tapi murid. Tuhan berkata pun jadikan murid. Sudah pastilah. Kalau saudara enggak dimuridkan pasti saudara enggak bisa muridkan. Sudah pasti. Ngomong bisa ya ngawur. Hanya pikiran sendiri. Betul. Saya enggak belajar ya enggak mungkin bisa. Saudara enggak belajar enggak mungkin bisa. Satu ya saudara, dimuridkan. Kalau semua kan sudah percaya ya saudara, dimuridkan. Dimuridkan diajari banyak nanti. Saudara selamatkan jiwanya, mengembalakan. Kedua, melangkah sungguh-sungguh buka komsel. Lah kalau nanti aku siap kapanpun. Sekarang aja nggak pernah buka komsel kok. Dikasih bisa-bisa gimana? Beda toh kalau saudara sudah pernah buka. Ayam goreng suruh buka, oke. Sudah ngerti kok saudara, betul nggak? Apa nenek bukan ayam goreng ya? Apa ya? Kimchi gitu saudara. Korea. Buka restoran kimchi. Kimchi gimana gak ngerti kok. Beda dengan orang yang sudah belajar. Setuju? Pertama ya, dimuridkan. Ayo katakan, pertama apa? Kedua apa? Buka komsel. Aku ratu tulis untuk tulisan dari mana. Dimuridkan, satu. Ayo yang belum ikut pemuridan bertobat. Hari ini lebih bagus keras supaya saudara nggak ketinggalan. Betul toh? Kalau anak itu orang tua takut ketinggalan, ini penting sekali pasti toh, benar nggak? Kedua, mulai buka komsel. Latihan. Yang belum buka komsel bertobat. Pulang ini buka komsel. Cari Bu Guntur. Loh betul, Kristen 5 tahun urung iso buka komsel. Wiwin aja dulu baru 3 bulan buka komsel. Sudah 10 tahun kok nggak buka komsel. Kebangetan. Apa nih ada yang sudah SGB, SGD kok belum bisa buka komsel? Katanya aku pelayan Tuhan, KA kok nggak bisa buka komsel? Padahal KA terkenal gereja komsel. S1 kok nggak bisa buka komsel? Ada enggak S1, S2, S3 yang belum bisa buka komsel? Bisa. Sudah buka belum? Belum. Itu enggak bisa. Ya atau ya? Betul. Yesus itu gitu. Semua sungguh-sungguh bisa. Setelah dimuridkan sampai bisa. Enggak cukup dimuridkan tapi 10 tahun enggak iso-iso. Ada toh? Ikut komsel 10 tahun tetap aja belum bisa-bisa toh? Ada enggak? Ada. Ada yang belum berani. Betul toh? Karena enggak belajar kok. Enggak latihan. Oh, aku sudah jadi komsel kok, Pak. Di mana? Gandul KKS ku jadi siji. Wah, itu belum jadi KKS, saudara. Hanya diam-diam baik aku KKS. Tapi itu belum jadi KKS. Gandul KKS-nya saja. Berani mandiri. Berani melangkah. Betul. Kalau enggak itu belum bisa. Percaya saya. Belum bisa. Benar? Yesus setelah 3,5 tahun Yesus naik ke surga. Ayo jalan. Jadi sudah lama jombok-mbokan terus. Amin. Iki ora tak sindir ya. Tak gablok. Jam berapa ya? Sudah habis ya? Mau mulai ya? Aja mangan. Tambah 1. Penuh Roh Kudus. Mereka itu yang pasti ya setelah diselamatkan ya. Dimuridkan. Saudara lihat tadi ya. Banyak. Tapi yang tekun dimuridkan hanya 120. Yang jadi hanya 120.
Yang percaya puluhan ribu. Saat itu waktu Yesus ngomong 500 lebih. Tapi yang nyata 120. Itu murid sejati. Lalu waktu lama terjadi, yang sungguh-sungguh bisa buka komsel berapa orang? Sungguh bisa. Enggak ngomong bisa. Enggak mikir bisa. Sungguh-sungguh bisa. Bagi Tuhan itu yang penting nyata. Bukan hanya mulut kita. Betul. Bukan janji kita. Nyatanya. Betul. Ayo. Sing mbok-mbokan terus. Melangkah. Nah itu ditabui berarti masih perlu melangkah gitu ya. Mandiri. Mandiri. Ya. Kalau saudara punya anak sudah dewasa, sudah sekolah muridkan, sekolah kalau hidup ya, sudah dimuridkan S2, S3. Saudara, umurnya wis 40. Suruh kawin ora wani piye? Suruh buka kerja sendiri tidak berani gimana? Untuk apa S3? Nganggur. STW. Ayo. Yang sudah puluhan tahun itu sudah S3 lebih. Ngapain nganggur? Ayo saudara. Itu hatinya Tuhan. Karena ini waktu-waktu yang urgent. Saya percaya ini waktu-waktu yang urgent. Percaya jangan kita terlewatkan. Yang terakhir tadi. Mereka sudah siap semua. Tetap Yesus kata tunggu janji Bapa. Janji Bapa. Dipenuhi Roh Kudus. Jujur manusia itu lemah. Siapapun lemah. Saudara saya pun lemah. Semua lemah. Nyatanya tadi Mang Surya harus nyembuhi diri ya. Manusia itu lemah. Hanya Tuhan yang kuat. Tapi kekuatan Tuhan melampaui semuanya. Penuh Roh Kudus. Lapar dan haus. Kita sudah 10 hari. Rawat ya saudara. Sudah jangan hanya untuk kakeknya aja. Setiap hari. Tubuh kita ini rumah Allah, bait Allah. Di dalam bait Allah ada yang namanya misbah dupa. Misbah dupa itu tidak boleh padam. Misbah dupa itu harus terus mengepul. Misbah dupa itu harus terus menyala. Tambah minyak, tambah minyak, tambah minyak, tambah minyak pengurapan. Setiap hari tambah minyak, setiap hari tambah minyak. Sumbunya yang sudah hangus kotor dipotong, buang kotorannya. Itu yang kemarin saya sampaikan. Keaslian dan kemurnian. Semua kotor buang. Kepahitan buang. Motivasi yang tidak benar buang. Percabulan buang. Semua bantingkan diri sendiri buang. Saudara akan lihat Tuhan berkarya enggak terbatas. Yuk kita minta Tuhan penuhi. Setiap saudara enggak ada yang tertinggal. Setiap kita semua dipenuhi Roh Kudus. Ya bisa tim PW semua bagi beri.